Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Saputra, NIM A124041. Di sini saya akan mempresentasikan tugas membuat website pariwisata di masing-masing daerah. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja gas. Jadi ketika lihat orang lain tuh kok kayaknya jago-jago amat ya, kok cepet banget ngertinya atau pahamnya, kok aplikasinya keren-keren banget nih, insecure deh kita langsung. Padahal ya teman-teman ya, yang kita lihat itu adalah hasilnya, hasil dari kerja kerasnya. Prosesnya nggak kita lihat, begadang berhari-harinya tuh nggak kita lihat, nangis pas ketemu errornya tuh nggak kita lihat, frustasi terus banting keyboardnya juga nggak kita lihat ya. Jadi sebisa mungkin kita fokus aja pada diri kita, fokus agar diri kita itu lebih baik dari hari kemarin. Di halaman kami ini kita disambut dengan background seseorang yang sedang berenang. Terus di halaman ini ada beberapa informasi tentang Wakatobi. Wakatobi itu kepanjangan dari 4 pulau besar, yaitu Banglangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Di bagian atas ini adalah navbar. Navbar itu singkatan dari navigation bar. Ini tuh fungsinya untuk menampilkan daftar menu untuk memudahkan kita pindah dari halaman satu ke halaman yang lainnya. Pasti kalian penasaran bagaimana caranya supaya kita bisa pindah ke halaman dari halaman beranda ini ke Wanci atau Kaledupa. Caranya itu cukup mudah. Sebelum lanjut, kita akan membahas beberapa struktur. Yang pertama itu di bagian HTML, lang sama dengan tanda kutip ID. Itu gunanya itu untuk meningkatkan bahasa ke bahasa Indonesia. Sedangkan di bagian title itu untuk judul halaman. Jadi Pesona Wakatobi ini akan muncul di bagian sini. Oke. Terus di bagian style ini semua ini CSS nya. Kenapa saya tidak simpan di file baru? Itu karena supaya lebih memudahkan saya. Oke, sekarang kita lanjut di bagian navbar. Oke, di bagian navbar ini kita membangun dengan kelas navbar yang memberikan latar belakang transparan dan penguin. Dan di navbar saya ini menggunakan playbox untuk mengatur elemen di dalamnya secara responsif. Jadi kita kalau misalnya mengecilkan layar atau kita buka di HP itu akan beda tampilannya. Contohnya itu, kalau di komputer itu nanti akan tampilannya seperti ini. Kalau di HP itu kurang lebih kayak gini. Jadi ada kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut di bagian hero section. Di sini kita akan menggunakan heading yang besar dan kalimat yang jelas. Ini adalah hook untuk menarik perhatian pengguna. Backgroundnya menggunakan gambar dengan efek green yang membuat tampilannya lebih menarik. Di bagian sini saya menggunakan H1 yang paling besar, dan di sini juga saya punya kalimat yang jelas untuk daya tarik perhatian pengunjung, dan backgroundnya juga menggunakan gambar dengan efek green yang membuat tampilan lebih menarik. Oke, kita masuk di bagian sini. Di bagian ini tuh untuk memberikan penjelasan tentang Wakatobi. Ini memastikan bahwa pengunjung tahu apa yang sedang mereka temukan. Pengunjung di heading seperti H1 memberikan struktur pada halaman, sementara paragraf untuk menjelaskan lebih lanjut. Kita lanjutkan bagian sini. Kita sekarang masuk di bagian sini. Di sini kan ada beberapa bagian, yaitu bagian Oblan, Kaledupa, Tomia, Binongko, dan Binongko. Kenapa harus dipisah-pisah ini? Itu supaya lebih mudah kalau ada teman-teman yang ingin mencari contohnya di bagian wajib. Dia itu kan akan terpisah seperti ini. Ya baik. Ini bisa lebih memudahkan untuk mencari informasi tentang pulau apa yang teman-teman minati. Di sini juga saya tambahkan efek transisi juga memberikan kesan modern dan responsif. Dan yang di bagian terakhir yaitu footer. Footer itu adalah menyediakan informasi hak cipta yang sangat penting untuk setiap situs, dan biasanya footer itu
disimpan di bagian paling bawah. Coba kita lihat di bagian navbar sini, kita harus tulis codingan atau perintah help sama dengan tanda petik. Itu maksud dari perintah help tanda petik itu adalah untuk memanggil file yang lain supaya bisa terhubung ke halaman pertama tadi, supaya bisa gonta-ganti. Terus di bagian sini itu saya mengambil gambarnya itu lewat internet. Jadi bagaimana caranya untuk mengambil gambar internet terus tempel di codingan saya, itu saya harus membuat perintah img search sama dengan tanda petik. Itu yang di dalam tanda petik itu adalah link foto yang saya ambil. Begitupun di bagian Kalidupa, Tomia, Minongko. Oke, kita lanjut di bagian Wanci itu adalah gerbang utama sebelum kita berjelajah ke pulau-pulau lainnya. Di Wanci ini ada beberapa destinasi unggulan. Salah satunya itu Dermaga Sambo, Puncak Toliamba, terus Marina Tobo Mowonru, ada lagi Benteng Lia Tobo, dan Goa Kontamale. Sebenarnya ada beberapa wisata lagi, tapi saya tidak tambahkan. Di bagian destinasi Dermaga Sombu itu tempat diving. Di situ setelah kita menyelam di situ, kita akan melihat pemandangan terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang sangat indah. Oke, kita pindah lagi di Kalidupa. Di Kalidupa ini, di situ ada salah satu pulau yang sangat terkenal, yaitu Pulau Hoga. Pulau Hoga ini sangat banyak sekali orang yang diving sama snorkeling di Pulau Hoga karena terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Sedangkan di Tomia ini adalah surga para penyelam dan pecinta laut. Di Tomia ini memiliki 20 titik penyelam sekelas dunia yang diakui oleh Diving International. Tapi di Tomia ini bukan cuma ada surga bawah laut. Di sini juga banyak pemandangan indah seperti ada Puncak Tomia, Talusania, terus Pantai Lakota, Teliwali, dan Pantai Ampugero. Di sini yang paling terkenal itu adalah Pulau Unemoba karena di sana adalah titik tempat tinggalnya para turis, dan di sana juga menyediakan fasilitas yang banyak. Salah satunya hotel, ada juga kapal untuk kita pergi ke tempat penyelam dan lain-lain. Oke, kita lanjut di Binongko. Binongko ini dikenal dengan Pulau Tukang Besi. Di sini memiliki beberapa destinasi unggulan. Ada yang namanya Desa Mati, ada Mercusuar Samia, dan Danau Komanto. Yang terkenal di sini itu adalah Desa Mati atau Taman Batu. Di sini dulunya itu ada sebuah kampung. Di sini tempat wisata misterius berasal dari sebuah tempat yang terdiri dari karang berwarna hitam terhampar di bibir pantai hingga ke puncak bukit. Warga di sini menyebut dengan Taman Batu. Di bagian kontak ini terdapat informasi seperti lokasi, nomor telepon, email, sama media sosialnya. Jika teman-teman ingin melihat website ini secara langsung, nanti cek saja di deskripsi atau di komen nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.